يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بفضل حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أبواب الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين أينما كانوا من المشارق والأرض إلى مغاربها وثم أهلها وشيخنا والمعلمين الكريم عبد الرحمن بن عمرو السجاد وثم الكريم والشافعي هذا من كل يقصد من كل حسن من كثير من تمسيك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن السجاد الوهيب وشرف ربنا نظر وشافه الرحمة ومغفرة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم له الكتاب الشهيد مولى علي وخاطره وشافه الرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke tempat ini dan Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Hadis Qudsi 40 yang dikarang oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-16 ya. Hadis yang ke-16. Halaman berapa saya kurang tahu. Silakan dibuka kitabnya. Halaman berapa dah?
62. Halaman 62, halamannya di bawah. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Al-hadits as-sadis ashar. Hadis yang ke-16, daruratul ikhlas wa tahdhiru minasyirki. Kepentingan ikhlas dan peringatan daripada perbuatan syirik, ancaman dari perbuatan syirik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya, kata Allah, sama sekali tidak butuh kepada sekutu. Saya tidak perlu, tidak butuh kepada sekutu di dalam kesyirikan, dalam persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan juga perbuatan syiriknya. Nah, hadirin jamaah sekalian, hadis ini menjadi peringatan buat kita yang menjadi hamba-Nya Allah untuk meninggalkan yang namanya bentuk-bentuk kesyirikan. Kata Allah, saya tidak butuh kepada sekutu. Kenapa Allah katakan demikian? Karena setiap sesuatu yang membutuhkan kepada sekutu atau syuraka, kalau bahasa Indonesia itu serikat, terambil dari perkataan syuraka, syarakah, serikat atau sekutu. Setiap sesuatu yang membutuhkan sekutu, pasti dia itu punya kekurangan. Dan mustahil Allah itu punya sifat kekurangan. Manusia, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu orang lain. Hatta kalaupun dia orang kaya, kalau dia ingin membuat suatu perusahaan atau suatu usaha, maka dia perlu orang lain yang menjadi pekerja dia, bawahan dia dan sebagainya. Walaupun dia kaya, tapi dia tetap butuh. Nah, kalau masih butuh, dia disebut sesuatu yang tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kata Allah dalam hadis ini, saya tidak perlu kepada sekutu. Ya, maknanya Allah tidak perlu kepada siapapun. Wa kullu ma siwallah muftaqirun ilaihi. Tetapi selain Allah itu perlu kepada Allah. Ya, makanya sangat tidak masuk akal kalau ada keyakinan yang meyakini bahwa Tuhan itu punya sekutu. Itu sangat tidak masuk akal. Misalkan ada keyakinan yang dipercayai oleh orang-orang di luar Islam. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus, misalkan seperti itu. Kenapa perlu ada 3 Tuhan? Apakah masing-masing Tuhan ini punya fungsinya sehingga perlu ada 3?
Kalau masing-masing Tuhan ini punya fungsi masing-masing, berarti tidak ada yang sangat sempurna sehingga dia perlu Tuhan yang lain. Di agama yang lain ada dewa yang mencipta, ada dewa yang menjaga, ada dewa yang merusak. Coba bayangin, dewa-dewanya banyak, ada yang mencipta, ada yang menjaga, ada yang merusak. Maka itu tidak masuk dalam akal kalau seandainya Tuhan itu memerlukan kepada pihak yang lain. Allah tidak perlu sekutu dalam ketuhanan. Tapi kenapa Allah itu juga ciptakan malaikat? Bukankah malaikat itu adalah para makhluk Allah yang juga boleh dikatakan membantu dalam tanda kutip tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh mereka. Malaikat-malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah sengaja tugaskan. Kalaupun tanpa ada malaikat, Allah tetap bisa. Allah tetap bisa melakukan semuanya. Kita ambil contoh. Ada malaikat, ada makhluk Allah yang disebut namanya sebagai kalimatullah. Kalimatullah. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut kalimatullah? Karena Nabi Isa tercipta bukan tanpa proses yang biasa. Allah langsung mengatakan kepada makhluknya, kepada ciptaannya ini, kun. Kun apa katanya? Apa artinya? Jadilah. Fayakun, maka jadi. Maka Isa itu tercipta ataupun dia ada di dalam rahim Sayyidatuna Maryam itu karena memang keinginan Allah dan tanpa bantuan siapapun. Artinya Allah tidak perlu kepada siapapun. Contoh lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pernah akan dibakar oleh Raja Namrud. Dalam keadaan dia tidak bisa berusaha, tangannya terikat, di tempat itu tidak ada yang menyembah kepada Allah selain Nabi Ibrahim. Di dalam ketidakmampuan dia untuk melakukan apapun, dia beribadah kepada Allah. Ya Allah, seandainya aku dibunuh, aku mati, maka di tempat ini tidak ada lagi yang menyembahmu. Maka ucapan terakhir yang terucap di mulutnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah bagiku Allah sebagai pihak yang aku serahkan segala urusan. Itu ucapan. Ada malaikat, Pak, yang bertugas mengawal, mengontrol awan. Dia bisa dengan tugasnya itu menurunkan awan hujan di mana yang diinginkan. Datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kamu kehendaki aku turunkan hujan di tempat ini, aku akan turunkan hujan. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau dengan kamu saya tidak perlu bantuan. Wa amma minallahi fabala. Tapi kalau dengan Allah aku perlu bantuan. Maka diucapkan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai zat pihak yang aku serahkan segala urusan. Apa yang terjadi jamaah? Memang awan hujan itu yang ditugaskan untuk menurunkannya di mana saja itu malaikat, ya kan? Tapi Allah kalau pengen berkehendak tanpa malaikat, Allah bisa. Allah abadikan di dalam Quran ucapan Allah kepada api itu. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin
dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sifat api yang membakar, yang bisa membakar apa saja, kemudian Allah kehendaki, karena Allah yang menciptakannya, jangan bakar Ibrahim, bakar yang lain, Ibrahim jangan. Maka api itu hanya dingin untuk Ibrahim, karena titahnya Allah. Api itu hanya tidak membakar kepada Ibrahim, akan tetapi kayu bakarnya, kayu yang dikumpulkan itu tetap terbakar, Pak. Tetap semakin besar apinya, tetapi tidak dengan Ibrahim. Karena sifat tidak membakarnya itu Allah khususkan hanya kepada Ibrahim. Masuk Ibrahim, dilemparkan ke situ, keluar dia tanpa terbakar sedikit pun. Lihat. Artinya Allah bisa berkehendak tanpa bantuan siapapun. Jadi sangatlah tepat, sangatlah layak Allah itu dijadikan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita patut mensyukuri nikmat ini, nikmat iman, nikmat mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti ingat, nikmat ini jangan sampai tercalar, nikmat ini jangan sampai ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang bersifat mensekutukan Allah. Ini nikmat yang mahal, tapi jangan kita rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam hadis ini, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang dia menyekutukanku pada amalan itu dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan dia. Artinya Allah tidak akan memberikan ganjaran kepada apa yang dia lakukan. Wa syirkahu, aku juga akan tinggalkan perbuatan syiriknya. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala selain tidak akan memberikan pahala, Allah akan memberikan azab kepada orang yang mensekutukannya. Dan Allah tidak akan pernah memandang orang tersebut pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Falam anzur ilaihima nazar rahmah. Kata sebahagian riwayat, aku tidak akan memandang dia pada pandangan rahmat. Hadirin jamaah sekalian, Allah menyatakan di dalam ayat Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa selain syirik, yang lain diampuni kecuali syirik. Artinya kalau ada orang yang melakukan kesyirikan dan dia belum sempat bertaubat sebelum dia mati, nanti di akhirat orang tersebut enggak bakalan dapat pandangan rahmat Allah. Cuma kalau dia sempat taubat sebelum dia mati, insya Allah Allah terima taubatnya, Allah kasih rahmat kepada dia. Cuma kalau dia belum bertaubat sampai dia mati dari kesyirikannya, Allah enggak bakal pandang dia dengan pandangan rahmat Allah. Nah itu ya. Jadi yang kita perlu nanti di akhirat rahmatnya Allah. Amalan kita nggak ada apa-apanya. Yang kita perlu rahmat. Kalaupun kita nanti punya banyak dosa, kemudian Allah pandang kita dengan rahmatnya, Allah itu bisa ampunin segala dosa-dosa kita dengan sebab rahmat Allah itu. Rahmat itu luar biasa. Dalam hadis qudsi yang lain,
saya kata Allah punya 100 rahmat. Saya punya 100 rahmat. Satu rahmat saya turunkan ke bumi dan itu dibagi ke seluruh makhluknya Allah. Sehingga ada binatang yang tadinya dia mau mijak anaknya, dia angkat kakinya jangan sampai terpijak anaknya itu dengan sebab satu rahmat yang dibagi-bagi di seluruh makhluk. Bayangin, satu rahmat yang Allah berikan ke bumi ini dibagi rata ke semua makhluk. Lihat betapa besarnya itu akibat daripada rahmat. Kita punya kasihan sama orang, ya, punya iba sama orang lain, itu satu rahmat yang dibagi-bagi. Yang 99 lagi di mana? Yang 99 lagi itu disimpan nanti di akhirat. Allah kasih itu kepada semua makhluk-makhluknya Allah yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dosa kita banyak, ya. Dari awal kita bangun sampai kita tidur lagi, dosa kita itu bejibun, Pak. Apa kita sanggup? Apa kita yakin menghadap Allah dengan amalan kita yang banyak kurangnya? Maka yang kita perlukan pada waktu nanti di akhirat adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cari segala asbab yang bisa bikin kita dapat rahmatnya Allah. Saya pernah cerita barangkali di sini ada satu cerita. Ini cerita kejadiannya di Surabaya. Jadi ada satu ustaz yang didatangi oleh satu orang yang dulunya ini dia punya pekerjaan jadi rentenir lintah darat. Datang ini lintah darat ataupun rentenir datang kepada ini Ustaz, tolongin saya mau tobat, bantuin saya Ustaz. Dia Ustaz tahu yang datang ini rentenir lintah darat. Tolongin saya Ustaz, ini saya kasih daftar nama orang-orang yang pernah berurusan utang sama saya. Jadi orang pada utang dikasih duitnya tapi ada lebihnya, ada ribanya. Ini Ustaz, ini nama-nama orang yang pernah minjem duit sama saya. Ini saya kasih uangnya, Ustaz balikin. Ustaz kembaliin sama mereka, tolong bantuin saya mau tobat. Akhirnya kata Ustaz ini baik, saya bantu. Nah setelah kejadian itu, setelah pertemuan itu mereka berpisah. Jadi diberikan itu kembali hak yang pernah diambil daripada orang ini. 3 hari setelah itu, Pak, 3 hari setelah itu si Ustaz ini dengar kabar orang yang kemarin datang mau tobat meninggal dunia. Dan ketika Ustaz ini datang takziah ke rumahnya, dia lihat orang ini meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Artinya ada tanda-tanda husnul khotimah. Nah, setelah dia lihat jenazah orang ini begitu baik, begitu bagus, ya, Ustaz ini malah bingung, Pak. Kenapa bingung? Ya Allah, baru kemarin dia datang sama saya minta tolong dibantuin, dia pengen taubat. 3 hari dia udah meninggalnya cakep. Bingung dia. Kenapa begitu gampang ini orang mendapatkan husnul khotimah? Akhirnya dia datang kepada gurunya, seorang sahabat yang nggak jauh rumahnya di daerah situ juga. Habib, saya mau cerita. Tempo hari ada yang datang sama saya, Fulan bin Fulan. Dia datang, dia mau tobat. Kemudian dia serahkan semua yang saya bantu. Saya bantuin. Nggak lama beliau meninggal, Habib. Saya lihat beliau itu meninggal dalam keadaan yang baik. Ini yang bikin saya bingung. Kenapa dia begitu gampang masuk, dia dapat husnul khotimah? Kata si gurunya,
yang kamu sebut-sebut namanya itu saya kenal. Memang kan masih ada satu kawasan saya kenal. Satu hari saya ngajar, dia datang. Tapi dia datang bukan buat ngaji. Dia datang pengen nagih hutang. Karena yang jengkel sama dia lagi ngaji, dikejar sampai ke pengajian. Jadi waktu orang itu datang ke majelis saya, dia duduk. Nah, Habib ini memang orang yang diberikan kelebihan. Kasyaf. Saya lihat rahmat Allah turun dan dia dapat rahmat Allah di tempat. Dan sejak saat itu saya yakin satu saat dia pasti jadi orang baik. Maka kamu ceritakan akhir hayatnya seperti itu, saya tidak heran. Karena saya pernah melihat dia mendapatkan rahmat Allah sekarang. Coba. Itu rahmat Allah di dunia bisa mengubah jalan hidup seseorang yang tadinya bergelimang dengan dosa riba. Dosa riba kan luar biasa. Allah anggap perang tuh orang-orang yang makan riba. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang kepada orang yang makan riba dari Allah dan Rasulnya. Coba betapa kurang hebatnya itu dosa riba. Tapi kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah bisa ubah jalan hidup seseorang. Makanya kita harus mencari sebanyak-banyaknya sebab-sebab yang kita bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya ini majelis ilmu, majelis ta'lim, ya. Allah turunkan banyak rahmat ke majelis yang seperti ini. Di dalam hadis yang panjang jamaah, inna lillahi malaikatan yatufuna fitur. Allah itu punya malaikat yang tugasnya ngider kemana aja. Ngapain mereka? Yang tamisuna majalis dzikri, yang mereka mencari majlis zikir. Di antara majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Ketika mereka sudah ketemu majlis yang mereka cari, maka mereka akan saling berseru pada sesama mereka. Halum ila hajatikum. Kemari, yang kita cari kita sudah dapat. Semua malaikat itu yang tugasnya nyari majlis zikir datang Pak. Ini kalau kita dibuka hijab kita, yang datang banyakkan malaikat daripada orangnya. Banyak nih malaikat yang datang. Apalagi antara maghrib sama isya gitu ya. Kemudian ada dialog panjang antara Allah dan malaikat. Allah tanya, bukan karena Allah tidak tahu. Allah tanya apa yang mereka minta. Wahai hamba-Ku, mereka minta surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Bagaimana kalau mereka lihat surga? Mereka pasti akan lebih sungguh-sungguh beribadah. Panjang kan? Cerita-cerita. Akhirnya Allah katakan kepada malaikat, Ishhadu ya malaikati qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai para malaikat, aku mengampuni mereka semuanya. Aku mengampuni semua mereka yang hadir di tempat itu. Ada malaikat yang nyeletuk, ya Allah, yang hadir di situ ada yang punya tujuan lain. Dia niatnya bukan pengen ngaji, dia punya niat yang lain, entah itu sekedar nunggu, apa itu nungguin orderan gitu barangkali. Kan macam-macam. Ada yang datang itu tujuannya bukan buat ngaji. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, humul julasa la yashqa bihim jalisun. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak ada satupun di antara mereka yang akan merugi. Semuanya dapat ampunan Allah, walaupun niat kita kadang-kadang macam-macam. Tuh, dengan sebab datang ke majelis ilmu, Allah kasih rahmat buat kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, jadi sebab-sebab yang bisa bikin Allah kasih rahmat cari.
cari. Kita sangat perlu dengan rahmat Allah itu. Nah, di antaranya itu tadi, jangan pernah sesekali kita melakukan kesyirikan. Kemudian kata ulama, syirik itu terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, asyirkul jali. Yang pertama adalah syirik yang nyata, syirik yang terang-terangan. Apa misalkan wa huwa an yu'lina al-'abdu bi lisanihi wa aqidatihi anna lillahi syarikan. Seseorang yang memang dia mengucapkan dengan lisannya dan akidahnya bahwa Allah itu punya sekutu. Kama a'lanat an-nasara dzalika indama qalu inna lillahi thalitha. Seperti ucapan orang-orang Nasara, orang Nasrani yang mereka mengatakan Allah itu tiga. Allah itu tiga dalam satu, atau trinitas, ya. Orang Nasrani kan meyakini itu, ya. Allah itu tiga dalam satu, trinitas. Atau seperti ucapan orang-orang musyrikin Arab ketika mereka menyembah berhala-berhala. Dan mereka berkata apa? Innama na'buduha litaqarrubuna minallahi zulfa. Kami menyembah berhala-berhala ini adalah supaya kami menjadikan mereka sebagai sekutunya Allah, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi Allah punya sekutu enggak? Punya. Siapa? Itu Lata, Manat, Uzza, Hubal. Banyak tuh berhala-berhalanya. Itu dijadikan sekutu-sekutunya Allah. Di dalam Quran Allah katakan, "Innama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan sebagai serikat ataupun sekutu bagi Allah agar kami lebih dekat lagi. Begitu. Nah, kalau orang yang meyakini bahwa Allah punya sekutu, maka dia adalah orang yang melakukan kesyirikan secara jelas, secara nyata. Nah, ini memang musyrik, ya, musyrik. Kemudian amma tsanihima, adapun yang kedua, syirik yang kedua itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dia nggak kelihatan, dia menyelinap, ya, di dalam hati seseorang. Kapan orang itu terhinggapi perasaan syirik? Wa yakni adamul ikhlas, ketika dia itu tidak ikhlas dalam beramal, ya. Nah, ketidakikhlasan dalam beramal ini ada dua bentuknya. Yang paling buruk adalah ketika dia beramal ibadah, dia mengharapkan sesuatu daripada makhluk. Dia mengharapkan sesuatu daripada makhluk. Apa misalnya? Entah itu pujian, entah itu balasan, entah itu sanjungan, ya. Apa saja yang diharapkan dari makhluk, maka kalau itu menjadi motivasi kita dalam beramal, ketahuilah kita sudah dihinggapi yang namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan itu ditegaskan oleh Allah, oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya golongan manusia yang akan pertama kali diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam, siapa mereka? Yang pertama, rajulun ustushhida, seseorang yang matinya mati syahid. Kok bisa orang yang mati syahid diazab pertama kali di dalam neraka jahanam? Ini hadisnya sahih. Dipanggil orang ini, Allah sebut semua nikmat yang Allah
Tastushhidtu, aku berperang, aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Begitu kata orang ini. Allah nanya bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu isi hati kita. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Allah tahu. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berperang sampai kamu mati syahid karena kamu ingin dipuji sebagai seorang yang pemberani. Kamu kepengen disebut sebagai seorang pahlawan. Faqad, dan orang-orang sudah puji kamu ketika engkau mati menjadi syuhada misalkan. Orang sudah puji kamu, oh hebatnya dia, surga buat dia, orang puji. Itu yang menjadi motivasi kamu dalam berperang. Allah tahu Pak hati kita. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikat, ambil orang ini, seret, fa umira bihi, fa suhiba ala wajhihi hatta ruqiya finnar. Ditarik wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Ditarik wajahnya. Orang-orang yang beramal tidak dilandasi keikhlasan, mencari pujian daripada makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian setelah dia pintar, dia ngajarin orang. Dia baca Quran bagus-bagus. Allah tanya seperti yang pertama, apa yang kamu kerjakan dengan ibadah aku yang aku kasih? Aku belajar ilmu agama ya Allah, sampai aku bisa mengajar orang lain. Aku baca Quran hanya karenamu. Begitu aku. Kata Allah, bohong kamu. Kamu mengajar, kamu baca Quran agar kamu disebut sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang qari. Allah tahu dia itu. Ternyata yang di dunia yang ngajarin orang, nasihat buat para ustaz termasuk saya juga. Kalau kita nggak ikhlas dalam mengajar, dalam dakwah ataupun apa saja, kita pengen dapat sesuatu daripada selain Allah, ketahuilah amalan itu tidak akan berhasil, tidak akan berpahala, malahan Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya. Kenapa? Karena kita mensekutukannya tanpa kita tunjukkan kepada orang lain. Kita sembunyikan dalam hati kita. Ya. Nah, itu jamaah. Yang ketiga, orang yang banyak duitnya. Rajul atahullahu malan. Allah kasih orang ini kaya, rajin sedekahnya. Tapi ketika dia sedekah, dia pengen dapat pujian orang. Nah, itu juga termasuk kesyirikan. Sama nasibnya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis tersebut. Baik. Sebagai penutup, karena sudah ada, jadi ada satu lagi kesyirikan yang ini harus kita jauhi, yang disebut dengan yang namanya sum'ah. Ya. Ada yang disebut namanya sum'ah. Apa itu sum'ah? Kita kepengen amalan kita disebut-sebut orang. Ya. Kita demen tuh Pak, kalau kita beramal, orang puji, kita semangat. Tetapi kalau orang nggak puji, kita jadi kurang semangat dalam beramal. Ada nggak yang gitu? Kalau ada, buang-buangin sifat-sifat yang seperti itu. Bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang betul-betul ikhlas, pujian dan cacian baginya itu sama saja. Ingat ya, bagi orang yang ikhlas, pujian atau cacian itu sama saja. Pujian tidak membuat dia tambah semangat, dan cacian tidak membuat dia menjadi patah semangat. Tetap karena dia nggak beramal untuk makhluk. Begitu jemaah saya.
Gus Dur almarhum, hamba yang masih terpengaruh dengan pujian atau cacian itu masih menjadi hamba amatiran. Gus Dur itu dalam omongan, ya. Kalau kita masih terpengaruh sama omongan orang, nah berarti kita itu masih ngarepin dari orang. Ya udah, kalau kita dijadikan apa enggak kan tugas kita kerjain, udah kita nggak bakal pengaruh sama orang, mau puji mau kagak terserah, yang penting kita kerja benar, ya. Lihat itu dengan sifat-sifat yang bisa merusak keikhlasan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kepengen lihat mencontohi orang yang nggak terpengaruh sama orang lain, lihat anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya. Anak kecil yang menyusu kepada ibunya, ada nggak perasaan malu kepada tuh anak ketika dia nyusu sama ibunya di tengah orang, di tengah keramaian? Ada nggak perasaan malu anak kecil? Enggak. Pokoknya kalau emang dia kepengen nyusu, dia minta aja sama ibunya. Dia nangis, dia ngerengek, dia nyusu. Dia malu nggak? Nggak malu. Netek jalan di tengah jalan, nggak pernah. Dia tidak pernah terfikir oleh siapapun dia tidak pernah memikirkan omongan orang. Yang penting yang dia kerjakan itulah yang dia kerjakan, ya. Nah, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, pastikan amal kita itu betul-betul karena Allah, tidak terpengaruh oleh apapun, ya. Terutama nih pengurus masjid nih, terutama pengurus masjid. Saya jadi pengurus masjid juga soalnya. Jadi pengurus masjid itu kupingnya kudu tebel. Jadi pengurus masjid kupingnya mesti tebel. Kenapa? Karena benernya dia masih diomongin, apalagi salahnya. Kalau kita ini tipis kupingnya, diomongin di komentari yang negatif, kita jadi kesel gitu, emosi. Akhirnya udah bagus aja, gue nggak mau ngurusin gara-gara omongan orang. Diomongin nggak tahan dia, udahlah gue mundur aja dah dari jadi pengurus. Nah itu berarti dia masih terpengaruh sama omongan manusia, ya. Kalau emang kerjaan kita benar, kerjain. Kalau emang kita dikasih amanah, laksanain sampai waktunya. Kalau emang sudah nggak terpilih, udah. Tapi kalau kita masih jadi pengurus yang sah, kerjain apapun. Kalau masih di jalan yang benar, laksanakan terus. Jangan dipedulikan apapun yang datang dari manusia. Karena yang kita harapkan ganjaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang berahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bi'afifatina wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa talamidina futuha al-'arifin wa faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamala al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.